Penyebab Persib Bandung gagal menang saat jamu semen Padang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda mengungkapkan pemainnya kelelahan karena memiliki jadwal yang padat sebelum bermain melawan Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat 1 November 2024. Gara-gara kelelahan itu, Persib pun harus puas hanya bisa menahan Semen Padang 1-1 di laga ke-10 Liga 1 2024 hingga 2025 ya. Persib gagal memaksimalkan laga kandangnya saat menjamu Semen Padang. Sejatinya Persib unggul lebih dulu berkat gol Ciro Alves menit ke-6, lalu gol balasan diciptakan Semen Padang berkat gol Galapagamo menit ke-52. Usai laga, Bojan Hoda merasa pemainnya tampak kelelahan hingga kewalahan menghadapi permainan Semen Padang. Alhasil, Persib hanya bisa bermain imbang 1-1. Saya sudah katakan ini akan jadi laga yang sulit. Salah satu alasannya adalah kami tidak mempunyai waktu jeda seperti tim lain. Kami memiliki satu laga di antara pertandingan Liga, kata Bojan Hoda usai pertandingan, dikutip Sabtu, 2 November 2024. Selain itu, Bojan Hoda pun mengakui Persib Bandung selalu sulit menghadapi tim papan bawah. Bahkan secara otomatis selalu ada perasaan untuk meremehkan lawan. Di babak pertama kami unggul dan punya 2 atau 3 peluang lainnya. Seharusnya ini bisa menyelesaikan pertandingan. Tapi di babak kedua ada satu kesalahan. Mereka baru satu kali memasuki area kotak penalti dan mereka bisa mencetak gol. Lanjut Bojan Hoda, situasinya adalah 2 pemain mereka menghadapi 4 pemain kami. Tentunya ini tidak seharusnya terjadi. Setelah itu kami mencoba mencetak gol tapi mereka sudah mundur bertahan dan kami gagal memanfaatkan beberapa peluang. Jadi kami kehilangan 2 poin. Tambahnya, pelatih asal Kroasia ini membenarkan Persib Bandung mampu menguasai pertandingan di babak pertama ketimbang babak kedua. Namun lini serangnya kurang tajam sehingga hanya satu yang bisa diciptakan menjadi gol. Dan mereka, pemain Persib, melakukan satu kesalahan dalam pertahanan yang membuat kami kebobolan. Satu serangan balik, ada 4 pemain kami di sana dan mereka hanya 2 pemain tapi mereka bisa mencetak gol. Ini suatu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, sambung Bojan Hoda. Di babak kedua kami terus menekan tapi setelah mencetak gol mereka benar-benar menumpuk pemain di belakang dan bermain bertahan sehingga kami tidak bisa mencetak gol. Di babak pertama, kami mendominasi di sebelah kiri, Edo dan Lima, tetapi saya mengubahnya karena cedera. Jelasnya, Bojan Hoda akui hasil ini merugikan timnya dan telah kehilangan 2 poin. Pasalnya di laga ini, Persib Bandung sebagai tuan rumah, kami bermain lebih baik dan kami harusnya bisa menyelesaikan laga lebih baik tapi kali ini kami tidak cukup tajam. Lanjut Bojan, saya juga tadi katakan, pemain-pemain kami kelelahan karena ada tambahan laga dan tim lain tidak memainkan pertandingan sebanyak kami jadi bisa dilihat mereka kelelahan di babak kedua, pungkasnya. Alasan Bojan Hoda ganti Edo di babak 2 lawan Semen Padang. Pelatih Persib Bojan Hoda mengambil keputusan mengejutkan ketika pertandingan memasuki babak kedua. Bojan menarik keluar Edo Febriansah dan menggantikannya dengan Matteo Kocijan. Keputusan Bojan ini pun jelas menuai sorotan. Sebab, Edo tampil apik di babak pertama dalam menjaga lini bertahan maupun saat naik membantu penyerangan. Bojan Hoda kemudian memberikan alasan kenapa menarik Edo dan memasukkan Matteo Kocijan. Ia mengatakan, Edo mengalami masalah cedera, termasuk dengan Mailson 5 yang digantikan David da Silva pada babak kedua. Mailson, 5 dan Edo cedera, kata Bojan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai keputusannya mengganti Edo dengan Matteo Kocijan. Di pertandingan itu, Bojan juga tidak memasukkan Rezaldi Hehanusa dan Dimas Derajat dalam daftar susunan pemain, DSP. Rezaldi masih dibekap cedera. Begitupun dengan Dimas yang mengalami masalah setelah pertandingan melawan Persik Kediri pekan sebelumnya. Dimas juga cedera setelah lawan Kediri kemarin, dia harus istirahat. Rezaldi masih cedera, dia membutuhkan 2-3 minggu penyembuhan, ucapnya. Bojan memilih Kocijan untuk mengganti Edo karena pemain asal Kroasia itu bisa memainkan posisi bek sebelah kiri. Kocijan juga bisa memainkan peran ketika Persib melakukan perubahan skema taktik dengan membuat 3 bek sejajar. Sayangnya, taktik yang dipersiapkan Bojan Hoda tak berjalan mulus sesuai harapan. Pada babak kedua, 4 kuartet lini belakang Persib notabene bertipikal bek tengah sehingga kesulitan untuk mengejar permainan Semen Padang yang menerapkan skema serangan balik. Saya berharap ini jadi pembelajaran untuk pemain bertahan, karena saya menempatkan 4 pemain di sana. Tetapi karena situasi pertandingan, mereka ingin masuk untuk mencoba penyerangan, sehingga akhirnya menjadi kebobolan, pungkasnya. Beckham sayangkan Persib kehilangan 2 poin di kandang. Kegagalan mendapat poin penuh di kandang disesalkan Beckham Putra Nugraha. Menurutnya Persib seharusnya memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk memetik kemenangan. Maung Bandung bermain di Stadion Sijalak Harupat, Jumat 1 November pada laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025. Tim asuhan Bojan Hoda lebih diunggulkan lantaran sedang dalam tren positif usai menang di 2 laga terakhir.
Sedangkan Semen Padang yang datang sebagai tamu di laga ini merupakan tim papan bawah. Bahkan posisi Kabosirah ada di peringkat 18 alias sebagai juru kunci. Tim asuhan Eduardo Almeida juga dalam laga sebelumnya baru dibantai 1-8 oleh Dewa United. Karena itu, Beckham sangat menyayangkan kegagalan timnya melanjutkan rentetan kemenangan. Poinnya di papan klasemen juga tertahan karena cuma bertambah satu dari kemungkinan 3 yang didapat. Ini pertandingan yang sulit hari ini karena harus kehilangan 2 poin, padahal kita bermain di rumah sendiri, kata dia dalam sesi jumpa pers usai laga melawan Semen Padang yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat ini. Dominasi permainan sebenarnya dipegang oleh Persib pada laga ini. Beckham yang bermain selama 56 menit pun beberapa kali bisa mengancam pertahanan lawan dengan pergerakannya di sektor kanan penyerangan. Namun usaha mencetak gol tidak dituntaskan dengan penyelesaian akhir yang maksimal. Sebenarnya kita banyak peluang, tetapi tidak bisa dimanfaatkan, terang pemain berusia 23 tahun tersebut. Menurutnya hasil imbang memang bukan hal yang jadi incaran. Tapi pertandingan sudah selesai, dan Beckham ingin cepat berbenah untuk bisa bangkit dan kembali melaju di jalur kemenangan pada laga berikutnya. Yang terdekat, Persib akan bertanding dalam laga lanjutan AFC Champions League 2 Grup F Matchday 4. Beckham dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Lion City Sailors pada Kamis 7 November. Semoga pertandingan pada hari ini bisa dijadikan pelajaran untuk pertandingan berikutnya. Apa yang harus diperbaiki? Kata pemain bernomor punggung 7 ini memungkasi.